Hai, Welcome back to our YouTube channel di acara Ngopi Ngopi Time. Time. Waktunya ngobrol, Ngobrol firman firman Tuhan. Oke, Oke guys, saat ini kita mau bahas tentang satu pembahasan yang menarik banget Ya. karena sempat dibahas nih Yeah. waktu beberapa bulan yang lalu ya. ya episode yang lalu. Bukan, ada acara KD. Oh iya iya. Iya. Nah, Iya, 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 kurang ya? Iya. Ngantuk apa gimana nih? Ngantuk belum minum kopi, belum minum Oh, kopi. belum seruput, Kopi dulu. seruput dulu. Oke, temanya apa? Autentik. Nah, kayak ada di bajunya Kak Etin tuh. Tapi sebelumnya Authentic. Valen, kita Ha-ha. doa dulu. Ya, oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan lagi Engkau beri bagi kami untuk berbicara mengenai kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, mari Engkau Allah kuduskan kami semuanya agar setiap pembicaraan yang kami bahas pada saat ini benar-benar memberkati kami pribadi, bahkan teman-teman sekalian yang menyaksikan acara kami pada saat ini. Kami bersyukur Engkau Allah urapi kami, bahkan narasumber kami, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mulaikan acara kami ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, saat ini sebelum kita undang narasumber Ya. kita bersyukur banget nih. Karena Ada lagi yang endorse. Woi, ini Jadi semakin hari nih makin banyak produk-produk yang mengendorse Ngopi Time, Ngopi luar Time. biasa loh. buat Nah ini dari dari siapa ini? Gyuzila. Woi. Ini katanya bowl nasi dan wagyu. Coba ya kita buka ya. Ini udah ala-ala blogger gitu ya. Susah kan? Food vlogger. Iya susah ya. Harus 2 tangan. Coba. Wow, ini ada, ini apa ini? Guys, ini makanan sehat. Nasi wagyu ya? Ya ini ada sambalnya. Ada sambal, ada wagyu, dagingnya. Ini beef kan? Iya beef lah. Beef. Gak tahu kan? Terus ada nasi di bawahnya. Nasinya banyak guys. Oh, beefnya. Yang belum Coba makan ya. siang, Heeh. cepet order. Coba ya. Oh my Ordernya god. ada, ini kayaknya ada enak Instagramnya. @gyusila.id. Ada deskripsi Aduh, di sorry bawah. Sorry kecelak. banget. Rasanya enak. Oh. Gimana, Lan? Wah enak banget. Enak kan? Enak banget. Wagyunya manis banget. Ini Terus ada. karena kalau karena aku orang Manado, aku pasti buat sambal sendiri sih. Terus cocolin ini, wah enak banget ini, seriusan. Tapi ini udah pas sih sama sambal Habis ya, sambal yang di bawah. endorse ya. Tapi ini bener-bener Ya enak. teman-teman, Terus ada ininya apa bawang bombaynya. Bawang Ini makin bombaynya. jadi kaya gitu rasanya, ya kan? enak-enak. Enak banget. Kita kayaknya berhenti dulu ya. Ya, nanti lanjut. Kalau mau order Gyuzila ini ada di description box. Jadi silakan teman-teman. Napas nih makan siang ya. Jadi silakan nih Ya. di order ada di description box Gyuzila. Kalau Instagramnya gyuzila.id. Nomornya ada di description box. Oke? Oke guys. Next kita mau undang
narasumber kita nih. Ini spesial banget nih. Itu cantik. Cantik, udah cantik. Rajin. Pinter. Rajin. Rajin berdoa, rajin beribadah. Rajin menabung. Oh, pokoknya semua dia rajin. Rajin sapu. Oke. Udah hentikan semuanya. Oke, yuk kita undang narasumber kita. Selamat datang Cica. Halo. Hai. Thank you for having me, Cie. Yeah. Kayak apa aja. Oke. Terima kasih loh. Iya sama-sama Ci. Kita ini dulu, cheers dulu. Cheers. Cheers. Oke. Iya. Ngopi time. Ini kopi apa nih? Kayaknya kopi favorit gue nih. Tahu banget ya kopi Iya, favorit iya, gue. iya, iya, iya. Aduh, nice. Oke. Ya kan? Tahu banget nih kopi gue nih emang. Iya, kita emang tahu banget. Kopi sehat. Oh iya, kan aku kan anak kopi kan. Jadi tahu banget ya kopi gue yang mana ya. Aduh, gila. Terima kasih loh. Kopi Kita ini aku nggak mau pengertian. sebutin. Ini kopi ini kafeinnya 0. Nggak ada kafein sama sekali. Bagaimana? Oke. Sip. Gak seret, gak ada ampas. Iya. Oh, iya benar. Ada ampas. Dari endorse nasi sekarang endorse kopi mungkin Iya ya. waduh luar Nggak biasa buat nih. gigi kuning. Benar. Iya. Lanjutin lagi sama dia. Oke guys. Ya. Sebelum kita lebih dalam pembahasan kita otentik Ci. Yes. Ya kan? Nah kalau teman-teman sekalian tahu Cica ini adalah ketua panitia dari acara otentik KD kemarin. Iya. Tanggal berapa ya Cica? 28-29 28-29 Februari. Februari. Oke, 2020 ini. Iya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi kita bahas, kita ada challenge nih. Wow. Buat Cica. Oke, saya deg-degan nih kalau di challenge Deg-degan. begini. Iya. Oke, Cica jangan nengok nih, jangan liatin. Nah. Boleh mikir apa enggak? Hah? Oh ya mikir Apa harus tapi dikit, apa tapi langsung harus- jawab. Mikir 3 detik. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Ini milih ya, Takut saya. A atau B. Biasanya saya yang gituin anak murid soalnya. Enggak biasa saya digituin. Ini Oke. hukum tabur tuai. Yo, Oke, pertama ya. Mending rambut berantakan apa alis berantakan? Mending alis berantakan daripada rambut berantakan. Ah, kenapa? Karena saya suka banget sama rambut saya. Oh, iya. Iya, dari semua hal dalam di tubuh ini saya paling suka sama rambut. Jadi mendingan alis berantakan daripada rambut berantakan. Kita lihat kan Cica sering gini-gini. Iya, Jadi rambutnya rambut harus on point. super daripada- badai. Iya, daripada alis Daripada mendingan alis. rambut. Oke. Iya. Next ya. Sepeda mahal atau tas branded? Tas branded. Jadi, Ya itu di kalangan cewek Ya, ya kan. lumrah lah ya. kasih hadiah jangan hadiah Sepeda. Tapi dikasihnya tas Tas, gitu. Brompton gak ngaku. Brompton nggak Brompton Brompton ratusan juta nggak ratusan ngaku. juta gak ngaruh. Mendingan kasih tas aja. Oke. Iya. Bagus. Next. Lagu beat yang Mars atau beat yang disco? disco. Disco. Ini Oke, anak muda banget. Iya dong. nanti kita nanya-nanya antar. Oke. Next. Lagu lama atau lagu baru? Ah, Ayo nih lagu Gak ada atau ya. Gak ada. Lagu lama atau lagu baru? Ha-ha. Masalahnya mau lagu rohani ataupun lagu yang orang bilang duniawi, saya suka juga sama lagu-lagu lawas gitu. Jadi kalau Oke. ditanya lagu lama lagu baru, aku lagu lama aja deh. Lagu lama. Nggak sesuai umur ya? Enggak, tapi aku memang suka lagu-lagu jadul tuh memang suka lagu-lagu enak yang gitu ya. pop Oldies, zaman dulu, oldies. oldies gitu memang Benar, suka. benar, Iya. benar. Old but gold. Old but Oke, gold. Sip. next. Worship leader atau sharing firman? Mendingan worship leader daripada Beban ya kalau bukan sharing beban, firman. belum terlatih Bu. mau latihan dulu. Oke. Next. Rearrangement lagu atau copy lagu? Rearrangement. Oke. Yes. Jadi lagu-lagu mereka cakep-cakep loh. Makanya kita sering kopi ya. Iya. Oh sering Jangan copy juga. bilang-bilang. Itu
permulaan dari sebelum kita rearrange gitu. Ngopi dulu. Ini pencitraan jadinya. Pencitraan. Oke, next. Canda. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Wah, luar biasa. Kenapa kualitas atau lebih milih kualitas? Karena kualitas itu kenapa lebih penting karena sesuatu dalam segala hal ya, sesuatu itu bisa bertahan karena kualitas bukan kuantitas. Iya benar, dan kalau kualitas yang dipertahankan, kuantitas akan mengikuti. Iya. Contoh kayak misalnya saya suka makan kan gitu, walaupun misalnya warungnya warung kecil tapi dia bisa pertahankan enaknya, terus resepnya apa segala macam, walaupun dia nggak buka banyak cabang tapi orang akan ke situ terus kan karena Iya, kualitasnya. kualitas. Jadi Iya, nggak perlu kayak misalnya cabangnya di mana-mana. Harus, tapi Yoi, Padang pinggir jalan aja Iya. saya bisa makan banyak. tapi kualitas rasanya nggak enak. Iya kan Benar, gitu. benar, Jadi aku benar. sih mendingan kualitas daripada kuantitas. Yes, oke. Iman atau hikmat? Iman atau hikmat? Iman. Iman. Kalau saya iman. Oke. Kenapa iman? Karena saya lahir dari keluarga gembala. Iya semuanya apa-apa harus Beriman, beriman. Langsung banget tuh. Jawaban aku responnya ini banget. Ada gembala banget. Gembala banget. Tapi emang begitu ya Iya, segala sesuatu kan memang dari pengalaman pribadi, dari pengalaman keluarga gitu-gitu kan. Jadi ya iya sih memang kami ini hidup karena iman. Udah nggak ada lagi gitu loh. Oke. Simpelnya seperti itu. Oke, fix. Udah selesai. Asik. Yeah. Ternyata gak susah-susah amat ya. Gak susah amat. Oke. Masih banyak sebenarnya tapi ya udahlah. Nanti Cica makin deg-degan. Iya. Gak usah. Nanti kemana-mana pertanyaannya. Iya Oke. makanya. Kita mau nanya, Nggak usah. Gimana? Sebenarnya ada satu pertanyaan sih. apa? Tapi nggak usah lah. Iya gitu, baiklah. Oke. Mancing. Oke. Nih pertama soal otentik nih. Ya. Apa yang mendasari Cica membentuk tim sampai adanya acara ini, otentik? Autentik. Atau yang mungkin pertama, autentik itu apa dulu? Oh, Kayak iya. teman-teman di rumah kan, oh, Oke, ternyata otentik itu sebenarnya kan Maksud dari autentik. Iya, otentik itu kan sebenarnya keaslian ya, gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan keaslian itu. Tapi memang keaslian itu gak bisa 100% kayak 100% seperti itu karena kan zaman berubah juga gitu. Iya, Tapi tetap ada esensi-esensi tertentu yang kita harus pertahankan gitu. Oke. Jangan jauh-jauh kayak misalnya diri kita sendiri. Kita kalau udah dewasa kan kita udah tahu jati diri kita seperti apa gitu kan. Kita tahu keaslian diri kita seperti apa gitu kan. Dari kecil sampai gede gitu kan, bahkan misalnya ada yang menikah sampai misalnya orang tua bilang iya nih dari kecil kamu udah begini nih, berarti kan memang otentisitinya dia sudah seperti itu gitu kan. Jadi memang keaslian seseorang atau sebuah acara lah. Nah kemarin itu memang kebetulan acara ini dibuat karena tadinya kita mau bikin semacam retret begitu, cuman Oke. karena kita ada di kota Jakarta yang tidak memungkinkan untuk kita misalnya jambore di tanah lapang kayak di Manado Iya, gitu ya. Seru sih kayak waktu itu ya. Iya. Nah, Jaminter. yoi seru banget ya bro ya. Seru banget. Seru banget. Berkesan. Berkesan banget iya. Nah lalu tadinya mau dibikin kayak retret 3 hari 2 malam. Seperti itu, cuman sempat batal memang karena dilihat-lihat anak-anak Jakarta nggak bisa kayak gitu. Udah nggak. Oke, banyak kesibukan. Iya, banyak pertimbangan kalau harus keluar kota dan sebagainya. Nah, kenapa kita nggak bikin conference konsepnya seperti itu dan memang lebih kekinian lah bisa dibilang. Nah, jadi akhirnya kita mengusungkan otentik ini. Sebenarnya ini juga produk di mana kita mau mempersiapkan anak-anak muda dari 4 wadah ini, dari anak hamba Tuhan, pemuda remaja dan satu lagi mahasiswa. Untuk tahun 2021 yang akan datang karena kita kan GPDI mau 100 tahun. Nah, iya. Jadi walaupun COVID kayak begini, ternyata obor sudah jalan lagi saudara-saudara. Wow, Aku luar kemarin biasa. baru terima surat resmi dari panitia, obor Pantai Costa tuh udah jalan lagi. Udah sampai di? Masih di Jawa, tapi nanti tanggal 31 Agustus sampai Jakarta. Wow, luar biasa. Nah, jadi otentik itu acara itu kami buat. Sebenarnya bukan kami yang buat, tapi kita dikasih kepercayaan untuk buat gitu ya.
Dari komisi pusat. Enggak, dari KD, dari Oh, KD-nya. iya dari KD sendiri. Kenapa Jakarta nggak bikin sesuatu gitu Oke, kan? oke. Ya udah, akhirnya kita bikin. Kenapa nggak bikin untuk menjelang 2021 100 tahunnya GPDI gitu. Jadi kita mau mengembalikan cita rasanya GPDI yang Iya, lama ke anak-anak yang muda-muda sekarang. Yang muda. Karena Iya. memang kan anak-anak muda sekarang kan bisa dibilang campur ya. Maksudnya ada anak yang udah dari kecil di GPDI, ada juga yang baru juga, baru Baru masuk, gabung. Iya. Jadi tahulah GPDI dari gereja lokalnya sendiri, tapi nggak tahu secara organisasi, nggak tahu gedenya kita seperti apa. Sejarahnya gimana. Sejarahnya gimana. Ternyata kita puluhan ribu GPDI se-Indonesia, ya kan? Wow. Nah, jadi kita mengembalikan cita rasa itu, ya kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Iya, jadi makin Memperkenalkan kembali gitu loh. memperkenalkan supaya kembali jatuh cinta lagi. Iya, sama cinta GPDI mula-mula ke gitu. GPDI. Tapi bukan fanatik as in organisasi Iya, ya enggak. gitu. Ya. Oke, Kak Aitin ada yang mau nanya? Ini mau nanya, kenapa sih mungkin kan kepikiran otentik ini bersama tim kan Ci? Jadi kok bisa kepikiran buat conference karena kalau dilihat-lihat untuk organisasi GPD itu jarang banget buat Iya. conference khusus Nggak untuk anak lazim. muda, untuk Iya. khusus anak muda. Iya, yang seperti tadi saya sudah bilang kalau konsep-konsep yang lama kayaknya udah nggak bisa lagi Dipakai. dibuat atau dipakai Diterapkan. lah. Karena waktu itu juga sempat banyak feedback, oh kalau misalnya keluar kota nginep lah segala macem. Orang Terlalu tuanya banyak nggak ini, kasih itu, lah, ini secara teknis ya. Orang Iya, tuanya nggak kasih, terus misalnya gembalanya juga takut-takut kan. Kurang maksudnya, safety gitu kurang rasanya. safe, betul. Nah jadi secara teknik kita bilang ya udahlah kenapa kita nggak conference aja yang memang di kota anak-anaknya bisa pulang pergi. Nah puji Tuhannya kita GPDI ada satulah yang mewakili di mana kita bisa bikin conference dengan fasilitas yang bagus gitu ya kan. Kebetulan juga tempat tersebut kan memang tempatnya ikonik ya, tempatnya Opa Mandey gitu loh, ya kan. Opa Mandey kan bisa dibilang kan otentik banget tuh, ya kan. Pelopornya, Heeh, pelopor GPDI. salah satunya kan pendeta senior juga otentik, kurang otentik apa gitu bisa Iya, dibilang benar, kan. benar, Nah benar. dengan fasilitas mereka yang seperti itu juga kurang anak muda apa gitu. Iya, Jadi benar, memang benar. benar-benar bisa disinkronisasi seperti itu. Jadi kenapa kita bikin konsep seperti itu ya tetap kekinian lah yang relatable sama anak muda Iya, zaman benar. sekarang tapi tetap dengan isi yang kita kasih juga yaitu tadi tetap tentang authenticity-nya GPDI Iya, gitu. keaslian dari Kemasannya gini, kemasannya bisa beda tapi dalamnya sama, dalamnya Iya. masih yang jadul gitu. Kak- Banyak kan sekarang makanan-makanan atau snack-snack yang Iya, begitu iya, kan, mereka repackaging tapi dalamnya sama. Nah kita mau bisa seperti itu. Iya benar, jadi kreatif gitu ya. Ya. Benar-benar. Karena perkembangan zaman. Oke, next. Apa nih? Kenapa? Kak Cica, aku Iya. mau nanya deh jadinya. Kita kan gini, nggak bisa memilih lahir dari siapa dan kita kadang kan kebawa dari orang tua, misalnya orang tua gereja di GPDI, jadi emang aku dari GPDI kayak gini gitu. Tapi kayak Cica bilang, kita kadang lupa gitu keotentikan GPDI karena kita cuman saya lahir di sini, ya udah saya cuma nggak mencintai gitu. Jadi nggak ada pilihan. Iya. Nggak ada pilihan. Gimana nih supaya mempertahankan rasa yang ada gitu. Aduh, rasa yang ada. Rasa yang ada. Rasa yang pernah ada. Rasa yang masih ada. Iya, maksudnya kita anak GPDI tapi kita bangga gitu jadi anak GPDI. Banyak kok anak-anak muda sekarang yang aku temui mereka bilang mereka bangga banget sama GPDI gitu kan. Nah apalagi dengan dibuatnya acara otentik yang kemarin mereka tuh melek mata. Oh ya? Betul. Karena kami panitia juga banyak terima feedback, banyak terima komentar, bahkan dari daerah lain minta bikin. Wah, Iya, luar biasa. bikin dong Berdampak kayak di loh. makanya maksudnya sebenarnya itu yang memang kita pengen outcome kita maunya seperti itu gitu. Maksudnya karena kita di Jakarta, kita ibu kota, jadi kita pengen kasih contoh gitu loh ya. Jadi balik lagi
sebenarnya otentik apa enggaknya itu kadang-kadang kita salah kaprah. Ya kan, otentik itu apa sih gitu kan. Kadang-kadang nyanyinya kayak begini nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh gerak-gerak, itu otentik GPDI misalnya gitu kan. Atau misalnya harus pakai rok panjang banget, itu otentik GPDI. Nah, Fashion ya. buat aku seperti itu tuh bukan authenticity GPDI, bukan itu. That's not what we're talking about gitu. Yang kita bahas, yang kita jati dirinya GPDI itu kan yang kemarin kita bahas itu 3 itu, loyalty, generosity sama Holy Spirit. 3 itu yang benar-benar jadi jati dirinya GPDI yang harusnya memang selalu ada di gereja lokal masing-masing, bahkan di jemaat-jemaat GPDI di seluruh dunia gitu loh. Kalau untuk urusan teknik begitu sebenarnya kembali lagi ke gembalanya. Masing-masing gereja. Iya, gembalanya atau gereja lokalnya itu kan punya ciri khas sendiri-sendiri lagi gitu ya. Contoh nih, misalnya saya kerja di salah satu sekolah swasta. Sekolah ini punya 4 kampus. Pasti kan vision missionnya sama dong. Visi misi pasti sama dong. Karena kan foundernya sama, yayasannya sama, ya kan. Visi misi pasti beda. Tapi tiap kampus mereka punya ciri khas beda-beda. Misalnya gini, di kampus saya begini boleh, guru-guru deh. Di kampus saya guru-gurunya kayak begini-begini boleh, di kampus lain nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada headmasternya sendiri-sendiri. Seperti itu. Gitu. Ada rule-nya masing-masing. Betul, jadi visi misinya tetap sama. Nah seperti itu kan, jadi authenticity-nya GPDI tetap sama. Tapi memang kembali lagi ke gereja lokal masing-masing. Gembala juga beda-beda modelnya gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang bilang GPDI itu kuno dan sebagainya, itu sebenarnya balik lagi ke top leadernya. Iya, jadi maksudnya gereja lokal masing-masing. Dan dibilang kuno apa enggak itu juga relatif. Iya, benar-benar. Gitu loh, kita nggak bisa menilai maju atau enggaknya satu gereja GPD lokal hanya karena itu. Aku sih nggak setuju. Iya. Gitu, makanya tadi saya bilang aku lebih pilih kualitas daripada kuantitas. Misalnya gitu. Kualitas pelayannya, walaupun misalnya gereja kecil tapi misalnya kualitas pelayanannya mereka benar-benar motivasinya baik dalam pelayanan, mereka setia, ya itulah 3 itu. Iya benar. Roh Kudus ada, generosity-nya ada, ya kan. Terus udah gitu loyalty terhadap kesetiaan terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap gereja lokal, terhadap pemimpinnya mereka juga. Setuju. Aku rasa itulah kualitas GPDI yang harus kita pertahankan sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang. Benar, Gitu. Nilainya yang itu yang harus kita kita pertahankan. Iya. Betul. Nah itu yang memang kita mau tanamkan ke anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda yang kayak misalnya kita yang udah lahir dari GPDI ya kita istilahnya udah dicekokin itu udah bertahun-tahun lamanya gitu. Tapi kan bagaimana dengan anak-anak muda yang baru bergabung sama GPDI. Nah itu yang nilai-nilai itu yang kita mau tanamkan itu juga ke mereka. Bahkan banyak juga teman-teman saya dari gereja lain mereka pun mengakui gitu loh. Kalau GPDI yang namanya pelayanan itu jempolan. Beneran loh. Yang namanya setia dalam gereja lokal mereka justru mereka kasih apresiasi. Iya luar biasa. Gitu ya kan. Harus bangga jadi. Makanya kita harus bangga jadi GPDI karena ya itu jati dirinya kita tuh jati dirinya kita itu jelas banget. Nah itu yang harusnya kita itu harusnya kita pas turun-temurun gitu, kita turunkan ke generasi setelahnya. Diceritakan terus menerus ditanamkan. Dan kita harus jadi contohnya supaya mereka bisa lihat gitu. Gimana makanya gitu kan. autentik ini kalau aku lihat kemarin itu acaranya banyak yang ngomong memang keren. Karena gini, aku sempat diberkati. Ya diberkati lah oleh pemimpin negara kita. Dia ngomong gini, dan aku pikir iya juga ya. Sekarang itu, zaman sekarang itu, dunia sekarang itu kita nggak bisa lagi ngomong siapa yang kuat, siapa yang lemah. Siapa yang besar, siapa yang kecil, kayak pelayanan kan. Siapa yang kuat, siapa yang besar. Tapi siapa yang pelan, siapa yang cepat. Ya nggak sih? Jadi ketika kita lambat, ya kita akan tertinggal dong dengan yang cepat yang sudah berlari. Kata firman Tuhan kan. Firman Tuhan, iya. Kalau kita nggak lari, gimana kalau kita sama yang berkuda. Ya. Betul. Jadi autentik ini memang sangat-sangat penting teman-teman karena untuk melihat bagaimana seluruh di dalam pelayanan itu ternyata dengan Tuhan itu
nggak sesimpel dengan apa yang kita berikan sekarang sebenarnya. Iya, benar sekali. Ada banyak hal yang harus kita lakuin. Karena yang perlu kita sadari juga, kebanyakan anak-anak sekarang tuh soal loyalty-nya itu sudah mulai berkurang Iya. untuk melayani Tuhan. Betul. Gitu. Udah mulai nggak ada api gitu untuk apa ya? Untuk Aktif gitu karena gini, diaktif. karena sekarang orang cenderung, apalagi untuk khusus anak-anak muda, mereka bahasa keren sekarang mereka lebih melihat cuan. Ya, ya enggak? Mana yang menguntungkan, bukan masalah Iya. duit ya, tapi Iya. masalah pribadi, mungkin perasaannya, hatinya. Kalau di dalam itu nggak menguntungkan bagi dia, nggak istilahnya seperti itu, ya dia bisa. Iya. Bisa. Jadi Kurasa sih memang seperti itu apa ya? Makanya ada rasa bukan rasa tapi kebiasaan untuk comparing masalahnya. nah, Iya benar. Itu. Waktu itu saya pernah bahas memang di acara KD berapa tahun yang lalu di Binong kita ada acara leaders meeting itu. Saya pernah bilang memang nggak akan ada habisnya kalau kita comparing terus. Iya. Nggak akan ada habisnya. Jangankan GPDI dengan gereja lain, sesama GPDI aja lu kita mau kejar-kejaran Saling sampai Tuhan datang juga membanding-bandingkan, capek sendiri, betul? Betul. Amin. Nah, Amen. maksudku gini, bukan berarti kita tetap mempertahankan ini saya ngomong secara teknikal ya. Bukan kita mempertahankan GPDI yang modelnya oldies. Enggak. Ya. Bukan kualitasnya yang saya bicarakan ya. Tapi yaitu kita sebagai anak muda juga harus tahu menempatkan diri dan tahu cara berbicara. Iya. Masalahnya gitu. Jadi kadang-kadang kayak gereja itu dong punya lighting, punya ini, punya Iya. itu. Gak apa-apa kalau misalnya kita pengen gereja kita maju dalam hal fasilitas, siapa yang Ya, nggak mau silakan. silakan gitu. Tapi kalau seandainya cara ngomongnya itu juga kita harus perhatikan. Kadang-kadang anak muda ngomongnya ngegas coy, ya kan? Atau misalnya cara penyampaiannya nggak nyambung sama Bapak Gembala yang mereka kan bisa dibilang nggak tahu kekiniannya seperti apa. Kurang relate gitu sama Iya, Bapak Gembala. misalnya nggak perlu lah kayak begitu-begitu misalnya gitu Iya. kan. Nah pelan-pelan kita kasih tahu, pelan-pelan kita, ya maksudnya penyampaiannya juga harus, Komunikasinya. komunikasinya juga harus sopan dan jelas juga. Nah Yes. makanya kalau untuk dibilang gereja yang oldies, menurutku gini, itu juga satu ladang di mana kita juga dibentuk supaya gini, segala sesuatu yang instan itu juga nggak bagus kan, Iya. gitu. Jadi ada prosesnya gitu. Kalau nggak sekarang ya nanti gitu. Kalau misalnya contoh nih, dulu-dulu misalnya Eluzai nggak pakai lighting, tapi sekarang misalnya kalau acara KKR apa segala macam udah bisa pakai lighting. Jadi segala sesuatu tuh ada masanya lah, ada waktunya. Iya. Makanya sampai waktu itu pernah ada komentar, kita pernah bikin KKR kan, yang youth kita bikin KKR. Ada komentar di Facebook bilangin, oh sekarang Eluzai udah bisa pakai lighting ya. Gitu sampai ngomongnya. Jadi menurutku Padahal perkembangannya. oldies apa enggak, menurutku gini juga, itu technical banget. Technical Iya, banget iya. gitu. Memang kita selalu berkacanya seperti itu. Apa yang kita lihat itu yang kita nilai kan. Kayak misalnya nyanyinya misalnya singersnya masih pakai rok panjang, oldies banget tuh GPDI-nya misalnya gitu kan. Ya kita manusia ya pasti seperti itu, kita langsung menjudge seperti itu, Iya. menilai seperti itu gitu. Cuman maksudnya di sini autentik yang kita yang kita bicarakan waktu itu adalah kualitas GPDI itu sendiri. Iya. Untuk fasilitas oldies apa enggaknya kembali lagi itu balik ke gereja lokal masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa menilai juga yang ini begini yang itu begitu karena kan setiap gereja lokal itu Tuhan udah percayakan ada porsinya masing-masing gitu loh ya. Itu yang kadang-kadang anak-anak muda tuh mungkin susah pahami gitu ya. Makanya seringkali comparing gitu kan. Kok gereja yang ini boleh, gereja yang ini nggak boleh gitu. Makanya aku bilang kalau memang itu untuk sesuatu yang baik ya apa salahnya dikasih tahu, dibicarakan, disampaikan lah gitu. Kepada gembalanya. Kepada gembala gitu. gereja yang itu bisa ke XX1. Iya balik lagi saya mendingan drive senja. Maaf kelepasan. Nah maksudku gini, jadi balik lagi itu memang
ke gembalanya masing-masing sih, ya kan? Gereja lokal masing-masing. Iya, karena dan makanya aku bilang oldies apa enggaknya itu cuman sebatas pakaian dalam Luarnya, arti kata ya. luarnya loh, packagingnya pandangannya doang, cuman, packagingnya packaging. doang Iya, gitu. Jadi jangan kita ngejudge juga misalnya ada salah satu gereja pelayannya pakai misalnya pakai jeans lah istilahnya. Heeh. Oh itu berdosa itu bukan GPD. Iya, tapi itu kan juga memang harus ada aturan-aturannya, enggak Ya. juga yang Iya. pakai mini-mini atau gimana, kecuali itu ya. beda Etika, lah. etika. Ya, etika berpakaian tetap harus ada gitu kan, etika berpakaian tetap harus ada. Dan memang aku rasa kayak misalnya gini, kita mengajar sekolah minggu ya udah pasti pakaian kita sedapat mungkin yang bikin mereka tuh seneng liatnya, Menarik. terus warna-warni apa Iya, gimana, iya. kalau youth juga misalnya gimana gitu kan. Jadi memang sesuai pada tempatnya tapi tetap harus ada etika berbusana yang Ya. baik. Ya, Benar. kebayang kan aku ngajar sekolah minggu pakai Pakai jas jas. putih, pakai sepatu. Sepatu putih bonsda banget ya kan, putih-putih dari atas ke Pakai bawah. dasi. Gitu. Pakai dasi, iya. waduh. Iya. Gitu. Iya, anak-anak Tapi kan balik lagi, kalaupun memang misalnya ada gereja GPD yang seperti itu ya Ya. nggak usah Nggak dijudge apa-apa. lah Iya. Jangan gitu. dijudge, Heeh. intinya gitu. Paling sebenarnya itu yang tadi aku bilang, oldies apa enggaknya itu ini aja kok, itu hanya packagingnya aja. Packagingnya aja. Mm-mm. Iya, benar banget. Jadi teman-teman jangan menjudge satu gereja dengan teknikalnya gitu, karena Dan mau- masing-masing punya kemampuan dan Iya. punya porsinya masing-masing kayak tadi. Dan kalau soal perkembangan kayak tadi Cica bilang, oh dulu nggak pakai lighting, sekarang kok pakai lighting, itu perkembangan gitu kan, dan nggak akan mengganggu soal kusyuknya beribadah gitu Dan kan. mau nggak mau manusia akan beradaptasi dengan setiap Iya, perkembangan. betul. Iya, Dan benar. memang waktu itu Kak Vera di acara otentik itu dia bilang kan dulu papanya yang gembala senior itu memang anti banget sama yang namanya lighting, ya kan. Tapi ya itu karena zamannya mereka tuh ngelihat Iya. lighting itu dosa istilahnya Iya. gitu kan. Masalahnya zaman itu lihat lighting itu cuma di diskotik doang. Iya, Nah, gitu. di gereja. Jadi maksudku gini, walaupun itu untuk hal yang bagus, tapi tapi kita tidak bisa memaksakan itu, Memaksakan, gitu. benar. Sesuatu itu harus pasti ada waktunya Ada gitu. waktunya. Iya, benar. Makanya kan Kak Vera pelan-pelan kasih tahu papanya, toh sekarang mereka di gerejanya ada lighting dan sebagainya gitu kan. Jadi menurutku untuk seperti itu tuh gak usah terlalu dipaksain, tapi kasihlah dikit-dikit gitu loh. Maksudnya cara ngomongnya juga harus yang benar dan sebagainya. Penyampaiannya harus yang benar, jangan ngegas lah jadi anak mudanya juga Iya, kan. benar-benar. Terus langsung marah-marah. Apalagi sotoy. Gue dengernya kok sate ya, lapar. Iya maksudnya jangan langsung kayak si om nih gini gitu Iya, ya kan. benar. Karena ya itu hal yang mungkin orang gembala-gembala ini gak tahu karena kan pergaulannya beda. Zaman dia Iya. dulu sama zaman kita sekarang kan beda. Cara bergaulnya beda. Iya gitu. Jadi memang harus disampaikan kalau misalnya ada gembala, apalagi gembala udah lanjut usia misalnya, atau gembala yang emang kalau kayak Kak Raymond itu kan enak gitu ngomongnya karena dia emang di kalangannya dia gitu dan umurnya nggak gitu jauh. Benar-benar. Jadi harus sopan penyampaiannya. Ya, Terus jangan terlalu memaksakan kata Ya. Cica tadi. Oke, next. Ini pertanyaan bagus ini. Mm-mm. Ci, ceritain tentang pengalaman Cica di gereja lokal. Bagaimana Cica bawa perubahan pelan-pelan tapi akhirnya berhasil Bisa diterapin. Apa ya? Saya bingung. Ya mungkin dari segi musik ya kan kalau sekarang kan udah pakai gitar yang distorsi gimana ya kan Lenggo ya gitu. Iya. Nah mungkin zaman-zaman dulu bapak-bapak kita nggak terbiasa dengan Gitar. dengan yang ngoeng Berisik gitu ya. ya kan. Nah jadi ya paling seperti itu. Puji Tuhannya memang dan memang seharusnya ya anak gembala itu memang jadi jembatan lah gitu. Iya benar. Jadi makanya selama ini ya puji Tuhannya saya tahu hati dan pikiran ayah ibu saya, ayah ibu. Jadi nggak usah saya konfirmasi lagi gitu loh, saya udah tahu. Oh ini boleh, ini nggak boleh gitu kan.
Ya paling gitu soal musik, soal genre musik. Udah banyak banget genre yang kita udah bisa bawain sekarang gitu kan. Wujud. Iya benar. Gitu. Terus misalnya dari segi penari-penari juga kan, Indah suka nanya, Ci ini boleh nggak, Ci itu boleh nggak, begini boleh nggak, begitu boleh nggak gitu. Aku bilang oke boleh yang begini-begini asal begini-begini misalnya gitu. Akhirnya di present bagus dan Diterima. penonton jemaat senang gitu kan. Iya. Dan maksudnya ya kayak hal-hal kecil seperti itu aja sih gitu, hal-hal kecil seperti itu. Terus misalnya apa lagi aku nggak inget. Apalagi ya, Apalagi? perubahan Ada pelan-pelan. ide-ide tapi- baru, apa acara. Ya oh paling ini kayak dulu-dulu aku. Yang dulu nggak boleh sekarang udah bisa. misalnya. Bukan nggak Yang boleh dulu sih. Belum bisa. dan sekarang Iya udah kayak bisa. Mother's Day, Father's Day. Nah Oh, itu kan oke. memang ide aku juga kan untuk bikin Mother's Day, Father's Day gitu kan. Untuk maksudnya menghargai dan celebrate para mama-mama dan Orang para tua. bapak-bapak. Nah itu perubahan yang pelan-pelan aku iniin juga sih. Walaupun sekarang COVID nggak bisa bikin tahun ini. Iya sedih banget ya. Iya, Banyak kayak program yang gitu-gitu. nggak bisa jalan juga. Paling misalnya lighting juga kan. Lighting dulu-dulu memang walaupun kita belum punya sendiri cuman udah mulai diperkenalkan udah oke juga gitu kan. Jadi permainan-permainan lightingnya juga sebenarnya sudah dimasuk-masukkan untuk yang lebih kekinian. Iya. Kayak gitulah, hal-hal kecil lah. Yang itu aku bilang lebih ke arah packaging aja sih. Iya Iya, iya. benar. Lebih ke arah packaging kayak gitu-gitu. Tapi ingat packaging itu nggak menentukan kekudusan. Iya. Iya, betul. Itu hubungan. Karena kualitas itu nggak harus diukur kan dengan packaging yang ada. Iya benar. Oke. Kemudian apa lagi nih? Hanya yang susah dong. Apa ya? Bisa jawab gak nih? Jadi gini Apa sih. ya? Kan mulai ada yang Kok bisik-bisik. blank sih? Mulai ada yang bisik-bisik di belakang. Rencana katanya Kapan-kapan. Kapan-kapan. dengar Mulai. autentik katanya mau ada lagi. Ini kan kita ngomong autentik. Iya. Jangan ini keluar dari tracknya. Iya, jangan keluar dari pembahasan hari ini ya Pak ya. Out Makanya of katanya context. autentik. Katanya mau ada lagi. Iya maunya. Jadi gini sebenarnya memang one time thing doang gitu kan. Kemarin doang. Cuman makanya pas lagi kita mau closing kemarin kebetulan ada bapak MD tak tembak aja tuh dari atas kan. Kalau misalnya teman-teman ada di sana tak tembak aja dari atas. Boleh nggak Om gini lah bikin lagi boleh gitu kan. Terus tanya sama papa juga boleh gitu. Jadi ya we'll see lah gitu. Semoga bisa tahun 2021 pas lagi 100 tahun kan. Woi. Oke. Mantap. Terus Tuh. ada satu sih yang tadi aku pikir baru kepikiran. Kalau Cica secara pribadi ya, feedback apa yang paling mengena dengan acara autentik? Feedback apa? Maksudnya Oh. dengan Yang Iya. Cica acara autentik terima itu, gitu. ya. Mereka ada yang bilang begini, ternyata GPDI bisa kayak gini ya, Enggak, gitu. maksudnya secara pribadi. Oh, Cica, secara yang pribadi. Cica rasa Oh, ketika acara ini selesai ternyata ini loh yang aku dapat. oke. Yang aku dapat itu sebenarnya kalau dari aku ada dua sih. Satu, ternyata ternyata potensi anak-anak GPDI itu luar biasa. Iya benar. Banyak banget. Yang gak kelihatan, Iya. kayak hidden gems gitu tau gak? Kalau aku Iya, sih iya, yang iya, paling iya, sedihnya benar-benar. yang banyak orang pakai nggak dalam pakai. Ya karena gini, itu sih. Tapi banyak mereka juga kebanyakan yang emang nggak mau keluarin gitu ya. iya, kadang-kadang mereka justru lebih dikenal di luar GPDI Di luar dari GPDI. Iya, Iya, mereka iya, iya. Makanya dikenal. ngomong banyak orang yang pakai daripada Oh, GPD yang Iya, pakai. dikenal di luar GPDI daripada GPDI-nya sendiri Iya, gitu. sayang banget. Ya Talenta, itu, talenta. Jadi ada kayak hal-hal yang mungkin mereka orang-orang pikir tabu atau terlalu gimana, tapi kalau udah lihat begitu, iya keren juga ya, baru kelihatan gitu. Iya, benar. Nah, yang kedua, yang pribadi aku dapat adalah tentang loyalty itu. Loyalty. Waktu si Kak Vera bawain sesi itu, saya pun langsung ambiar ya waktu itu, ambiar saya juga kan. Itu karena apa sih? Karena ya itu menyangkut tentang Kesetiaan. kesetiaan itu Ketundukan ya. ketundukan, kesetiaan itu tuh ngomong tentang ketundukan gitu. Jadi setia sama pemimpin kalian, setia dalam pelayanan. Yang saya ingat sampai sekarang adalah gini,
jangan bilang kalau kamu itu setia, kalau kamu melakukan satu pelayanan itu nggak sampai habis, nggak selesai. Nggak selesai. Benar. Kamu kamu misalnya gini, kita ya oke, kita terima satu pelayanan, kita terima satu kepercayaan. Tapi kita Selesai. nggak mau selesaikan itu hanya karena masalah pribadi, masalah hati, Iya. masalah motivasi. Itu nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang kamu orang yang setia gitu. Iya benar-benar. Jadi harus- banyak orang yang banyak orang yang mandek atau mundur di tengah jalan gitu. Padahal kan yang namanya Tuhan udah kasih kepercayaan kan berarti Tuhan udah percaya 100% kita bisa lakukan itu. Walaupun rintangannya banyak. Ketika saya jadi ketua Autentik juga banyak banget itu rintangannya, sangat-sangat Iya. banyak gitu kan. Ah. Dari panitianya sendiri dan segala macam gitu. Pasti ada. Cuman kan Tuhan juga mau lihat, Tuhan juga mau uji kesetiaannya kita Iya, gitu. benar. Nah, di Setuju. situ ketika ada sesi itu saya berterima kasih banget sih memang yang dibicarakan, yang disampaikan tuh memang luar biasa. Jadi ingetin saya lagi gitu. Maksudnya walaupun ada rintangan segala macam dalam hal pelayanan, dalam hal kerjaan juga gitu kan, dalam hal rumah tangga dan sebagainya, jangan berhenti di tengah jalan. Harus selesain, harus berani selesain. Iya. Gitu loh. Harus kalau nggak begitu kita nggak kita nggak bisa jadi orang yang kesetiaannya diuji gitu loh. Oke, Ya nggak contoh teruji. Iya nggak teruji gitu, kesetiaannya Karena- nggak bisa teruji. Biasa kan kalau kita berdoa, Tuhan kuatkan saya, berarti Tuhan akan bawa kita Pasti. di dalam keadaan yang membuat kita seakan-akan gak kuat. Melatih. Betul, Melatih betul. kita. Makanya kan akhirnya pada saat awal-awal pernah tuh, aku kasih tahu deh, awal-awal pernah tuh kayak misalnya banyak yang desek dari kiri, dari kanan gitu kan, dari kepanitiaan dan dari segala macam. Saya udah pernah bilang, udah Om saya mundur aja deh jadi ketua. Pernah saya ngomong kayak begitu. Tapi ya biasa emosi sesaat kan. Iya. Abis itu ada yang ngasih tahu enggak lah Ca, jangan kayak gitu gini. Nah, bahkan setelah Autentik selesai itu tuh saya rasa bersyukurnya udah tidak terkatakan lagi karena aku ngerasa aku jadi orang yang jadi pemenang. Bukan Iya. pemenang karena I'm not talking about acara Autentik yang berhasil ya, bukan itu yang aku bicarakan, yang Tapi aku ngomong. bisa Tapi melewati saya gitu. Mengalahkan akunya, ego. mengalahkan bukan egonya, tapi mengalahkan kesulitan yang ada nih, challenge yang ada sebelumnya Iya. ya untuk mempersiapkan acara Autentik ini gitu. Iya. Aku bisa keluar jadi pemenang itu tuh rasanya tuh berlimpah-limpah sampai aku waktu itu mikir, oh ini yang namanya keluar jadi pemenang. Setiap kali kita nyanyi doang keluar jadi pemenang, jadi pemenang, ya kan? Ini tuh aku malah ngerasanya, oh ini toh yang setiap kali kita nyanyi di lagu keluar dari jadi pemenang tuh ini rasanya tuh seperti ini. Iya, Luar yaitu gitu. setia sampai akhir. Setia Ya. sampai akhir. Selesaiin Selesaiin, tugasnya. iya jangan Kayak TNI ya, setia sampai akhir. iya Ya menurut kita juga harus begitu. Menurut itu salah satu kualitas GPDI juga karena bahkan Iya. gini, kalian coba pikir hamba Tuhan yang ada di pelosok, hamba Ya, Tuhan yang ada di pedalaman. desa pedalaman. Apa kabarnya kalau mereka tuh setahun 2 tahun misalnya jemaat mereka cuma berapa kakak, Cuman 2 3 orang. kakak, 4 kakak dan mereka akhirnya berhenti di tengah jalan. Pulang. Pulang nggak kuat misalnya gitu, ya kan? Nah, Bener. itu justru salah satu kualitas GPDI yang sangat-sangat dibanggakan sama Iya, GPDI. dan harus Mereka itu- tetap dipertahankan. Mereka tuh bertahan loh, bertahan Benar, jadi benar. hamba Tuhan di pedalaman, di pelosok yang istilahnya mereka makan juga susah dan segala macam. Itu yang menurut aku itu sebenarnya arti yang sesungguhnya yang namanya jadi pemenang tuh itu gitu loh. Iya, benar. Autentiknya GPDI. Otentiknya Otentik GPDI itu, GPDI itu. loyal, Kesetiaan. kesetiaannya itu Benar, yang bikin benar, kita benar. bisa keluar jadi pemenang. Ya, Jadi kesan-kesannya itu ya. kesannya itu. Iya. Aku sih punya kesan tapi nggak usah dah. Jadi gimana? Sih gantung. Offline aja offline. Ya, jadi teman-teman kalau melayani gitu ya, dipercayakan talenta, dipercayakan waktu untuk melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Betul. Dikasih tugas. Dikasih tugas, melayanilah dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan setia gitu ya. Firman Tuhan bilang kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Tuhan bukan untuk Memang Iya. manusia. Gak gampang memang namanya karena kan di prosesnya itu ketika kita ada challenge gitu ya. Heeh. Ketika kita mau menyelesaikan satu tugas itu banyak
Batu-batu. banyak batu, banyak juga bukan kalau batu kerikil mungkin gini loh. Ada kan perumpamaan yang istilahnya Duri. iya, jadi pohon itu sampai harus di ranting-rantingnya tuh dipotong Iya, dulu. benar, Itu benar. yang sangat Prosesnya banyak banget. menyakitkan gitu. Iya, Tapi benar. justru kita bisa bertahan tetap walaupun kita udah dipotong sedemikian rupa, tapi kita akhirnya bisa uji kesetiaan kita sendiri itu. Ya, gitu. semakin hari justru makin kuat Iya, gitu kan. Benar, Nah, iya. Jadi emang kalau di dalam pelayanan bicara kecewa, wah itu justru jadi hal yang baik buat setiap pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Teman-teman sekalian, bahkan yang baru mau melayani gitu. Melayani, iya. Satu, kesetiaan. Nah, Loyalty. loyalty. Nah, kita bahas kedua soal generosity. Gimana nih? Nah, kalau generosity kan memang itu juga jadi salah satu kualitasnya GPDI karena kita dikenal suka memberi juga kan, Iya. suka memberi dalam arti kata bantu-bantulah pelayan-pelayan Tuhan, bantu-bantu hamba Tuhan. Saling gitu. menopang. Saling menopang atau misalnya banyak juga kita dengar iya ini disumbang sama ini, disumbang sama itu gitu. Jadi menurut aku itu juga salah satu kekuatannya GPDI sih. Iya, Karena yang namanya punya hati mau untuk menyumbang atau punya hati untuk memberi itu nggak gampang. Ya. Iya benar. Iya kan? Itu masalah hati yang nggak bisa di fake. Nggak bisa didustakan. Nggak bisa Gak bisa iya. dustai. Nggak bisa Didustakan. nggak bisa Nggak bisa munafik lah. iya Iya. gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalnya mau memberi kan pasti kan Iya. dengan segenap Iya, hati benar. dan kerelaan. Iya, Nah, benar, ya benar. kan? Nah, masalah kerelaan dan masalah generosity itu menurut aku juga salah satu kualitas utamanya GPDI, sih. Benar-benar. Wah luar biasa. Dan terakhir pasti Terakhir. yang Holy Spirit. Oh, kalau itu Spirit. harus lah, itu udah jadi nomor Itu udah satunya. harga mati. Harga mati itu udah jadi nomor satunya kualitas GPDI kan. Iya, Nah, benar, kalau nggak benar. kikik belum GPDI. Iya, iya benar. Jadi kiki itu maksudnya kepenuhan. Bukan kerasukan ya, Bukan kerasukan. Bukan kerasukan Roh Kudus tapi kepenuhan Roh Kudus. Nah Oke, tidak oke. sampai di kiki itu tapi kita dituntun oleh Roh Kudus. Iya, kan pasti berbuah lah. Iya, nah, benar, buahnya itu menghasilkan buah. iya Ya. berbuahnya itu ya itu loh. Akhirnya kita ada kualitasnya loyalty dan kan. iya, Karena betul. yang ditanamkan dari dulu dari pelopor-pelopor dulu tuh dengan Roh Kudus, Iya. di mana mereka harus melayani, di mana mereka harus menabur, itu kalau bukan karena Roh Kudus mereka Betul. nggak bakal kuat dan Betul. nggak bakal setia Nggak dan bakal- memberi dengan betul. kerelaan. Nah, iya, Wah, memang luar awalnya harus Roh Kudus dulu. Itu yang paling penting sih. Iya, Yang jadi- lain-lain pasti akan dengan Mengikuti. sendirinya mengikuti, betul. Jadi 3 hal itu loyalty, Generosity sama Holy Spirit. Spirit, Holy Spirit. itu 3 hal yang sangat Penting. terikat gitu. Ya. Iya, 3 betul. hal yang sangat penting, nggak boleh dilepaskan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Terakhir. udah terakhir? Wow. Cepet ya. Iya, masih pengen mau nanya-nanya lebih tapi nanti mungkin next time. Next Iya, next time iya. ada pembahasan lagi Jadi, sama ya, Ci jadi gini, Ica. Ci. Kita mau minta Cica mewakili anak-anak muda GPDI, Iya. mau Encourage. anak-anak muda GPDI yang mau masih berupaya untuk mengembangkan pelayanan di gerejanya. Mungkin di bidang musik, di tari, istilahnya apa sih tari itu? Dance. Dance, pokoknya tamborin itulah. Heeh. Pokoknya semua yang bersifat pelayanan di dalam gereja. Iya, mereka yang mungkin baru mau mulai Ya, melayani gitu. Aku pengen mau melayani di sini tapi gimana Kasih ya, ini gini, dong, gini, ya. encourage Gitu ya. Heeh. Nah awalnya gini, yang jelas setiap dari kita itu kita harus tahu dulu gitu loh. Maksudnya Tuhan kasih kita talenta di mana, Iya. ya kan? Kita temuin dulu tuh talentanya di mana. Memang pelayanan di gereja itu nggak melulu karena dari dulu itu selalu pelayan itu harus selalu yang ada di mimbar. Di mimbar. Nah Heeh, itu kita benar. harus nggak boleh lah kita berpikir seperti itu lagi Iya. karena banyak bidang-bidang pelayanan lain nggak harus yang di bisa mimbar. diisi. Heeh. Iya, jadi menurut aku gini, kalaupun misalnya teman-teman di rumah, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, nggak bisa ngomong, bla 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 gitu kan. Bisa ngomong. Bukan Nggak alasan. apa-apa. Iya, maksudnya gini, ketika teman-teman punya atau tergerak ada hati melayani, pasti ada
lowongan lagi. Pasti ada Lowongan pelayanan. Ya pasti ada bidang pelayanan yang kalian bisa kerjakan. Iya, Pasti benar, ada, nggak pasti. mungkin. Ya. Karena Tuhan itu ciptain kita jadi ada seseorang talenta. manusia yang bisa berbuat sesuatu. Iya. Gak mungkin enggak. Dan gitu. kreatif. Dan pasti kreatif, iya. Iya, Tuhan benar. kan, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kreatif. Sangat kreatif. Ya kan. Nah jadi kalaupun difikirnya tidak ada, karena memang yang tadi saya bilang selalu yang kita lihat selalu yang di atas mimbar lah, Iya. yang kelihatan orang Iya, misalnya gitu. Tapi banyak banget kok bidang-bidang pelayanan yang masih bisa digali. Tersedia. Contoh misalnya dalam bidang pekerjaan, dulu nggak ada YouTuber, dulu nggak ada influencer, dulu nggak ada Iya, iya, blogger, nggak ada vlogger dan Sekarang sebagainya. ditemukan. Sekarang ada. Nah mungkin kita sebagai anak-anak muda yang Tuhan udah kasih ide-ide kreatif, ya mungkin kita bisa ciptakan bidang-bidang pelayanan yang Ya. baru Benar, gitu. benar. Yang Inovasi. yang bisa kita lakukan di dalam gereja sendiri. Misalnya, Om, Tante, di sini kayaknya belum ada ini nih, saya bisa begini, bisa nggak saya bantu? Why not? Gitu. Iya, Jadi benar, jangan benar. jangan terkotakkan dengan apa yang kita udah lihat doang, Iya. gitu. Oh, yang ada di mimbar aja. Kalau misalnya oke di saya adanya ini, ya udah cuman itu aja. Padahal enggak, ya kan? Masih banyak bidang pelayanan yang lain Luas yang banget. luas banget gitu. Yang Karena zaman sekarang pekerjaannya banyak, idenya yang sedikit. iya, Kita butuh ide. iya betul. Iya, Apalagi benar. zaman sekarang kan anak-anaknya kan ide-idenya kan lumayan bagus-bagus Iya, kan, kreatif, gitu. kreatif. Kreatif bisa Benar. contoh dari mana, bisa lihat Iya, dari benar. mana gitu. Jadi jangan kalau gimana caranya aku encourage, yang pertama kita kenali dulu potensi kita di mana Yes. gitu. Iya. Dan jangan mengkotakkan doang yang tadi aku bilang, oh cuman ada di sini Eluzai gitu kan, cuman ada ini doang. Padahal apa yang kita punya, potensi yang kita punya sebenarnya adalah lahan baru gitu loh, bidang pelayanan yang baru yang Wah, justru luar bisa biasa. apa ya, lebih menopang pelayanan di tempat tersebut Benar. gitu loh. Dan Di- mengembangkan Oh iya, pelayanan. hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran Iya, gitu benar. kan. Nah itulah gunanya anak-anak muda zaman sekarang dengan mereka yang punya idenya banyak, mereka mencontoh dari luar. Kenapa nggak dibikin begitu? Bicarakan dengan leadermu misalnya kan, Ya, bicara dengan benar. pengerja dan sebagainya. Kalau memang itu baik dan bisa menopang gereja lokal, kenapa enggak gitu. Yes, Jadi maksud aku jangan berkecil hati kalau Ya. seandainya teman-teman ngerasa aku nggak cocok di sini, aku nggak cocok di situ. Tuhan pasti udah titipkan Memberi. potensi untuk kalian kerjakan dalam pelayanan. Itu udah Ya, pasti. guys, benar. Gitu. Benar banget, benar banget. Iya. Jangan simpan talenta. Jangan simpan talenta. Jadilah kita kerjain talenta yang kita punya dan Tuhan akan membantu kita mengembangkan itu Betul. menjadi- Kan Iya, di firman benar. Tuhan juga bilang apa yang bisa dikerjakan oleh tanganmu kerjain. Kerjakan gitu. sekarang. Jadi Iya, ya benar. itu aku Oh, bilang keren. jangan mengkotak-kotakan lah gitu. Yang Iya, udah ada benar. ini ya udah ini gitu. Tapi kita bisa mengembangkan apa yang nggak ada sekarang mungkin nanti bisa diperlukan berapa Untuk tahun ke kemudian. depannya. Ke depan. Tapi kita udah start duluan. Kenapa enggak? Lebih Iya, bagus iya. kan? Iya gitu. benar. Kayak Hey. Ngopi Time ini, Ngopi Iya. Time ini kan puji Tuhannya Tuhan buka lagi. Iya. Bisa jadi sarana, bisa jadi berkat dan ada begitu banyak kayak di gereja yang sebelumnya bikin yayasan gitu kan. Anak-anak yang misalnya mau ngajar, yang ada kerinduan untuk ngajar bisa di situ. Jadi Iya. ada banyak banget Banyak, lahan. Kok. Banyak Banyak. banget. Untuk Kayak Coffee melayani Time ini Tuhan. tiba-tiba bisa jadi lahan untuk endorse, bantu-bantu Iya, teman-teman benar. di rumah. Bantu ya teman-teman. kan? Heeh, Iya, teman-teman ini salah gereja. satu bentuk pelayanan juga karena kita membantu orang lain, terutama membantu teman-teman kita yang ada di gereja lokal kita Iya. sendiri kan. Iya, benar. Masa seperti ini ya. Ya, jadi jangan malu teman-teman ya. Jangan malu, Jangan malu. Justru jangan malu. Mari datang gitu, Ya, kita pokoknya- jangkau semuanya gitu. Yang paling penting kasih aja dulu ide. Iya, Mm-mm, benar. kasih Kasih ide. ide dan pasti kalau misalnya Tuhan udah kasih kita potensi dan sebagainya, ya itu Tuhan pasti bantu kita untuk kembangkan. Yes, Gitu. benar Ya. banget. Dan Yes. semoga Ngopi Time ini juga semakin hari semakin berkembang. Amin. amin. Makin banyak memberkati orang. Iya. Iya dong. Kameranya, lightingnya. Ya Tuhan. Ada amin semuanya. Amin. Amin. Visinya. Ya pokoknya semuanya. Kita ngode banget ya, ngode Iya. banget. Hashtag kode keras. Kode keras, boleh. Oke. Oke, terima kasih banyak Cica. Thank you. Sama-sama. Ci. Banyak banget
yang apa hal-hal yang memberkati kita Ya. ya. Puji Dan Tuhan. teman-teman sekalian Keren. juga. Terima kasih banyak Terima kasih. untuk Cica yang udah menyediakan waktu buat kita semua. Thank you. Terima kasih juga buat Sharing teman-teman. Yang ada di belakang, bukan belakang layar. Yang ada di belakang apa? Belakang video cam. video cam. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Dan terakhir buat teman-teman tidak bosan-bosan kita ingatkan tetap pakai masker, Oh iya. Jangan benar. lupa cuci tangan. jaga jarak, jauhi kerumunan yang nggak perlu, jauhin aja dulu. Iya. Pokoknya jaga diri kita sendirilah. Iya benar. Jalankan protokol dari pemerintah. Dan jangan lupa tetap bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung subscribe channel Iya, ini. jangan lupa subscribe channel ini. Loncengnya di itu juga? Iya, loncengnya Teng tong. dipetet. Rafathar abis. Ketahuan nontonnya Tombol apa. merah. Jadi gitu. Jadi Supaya kalian update dengan acara kita. Acara kita. Minggu demi minggu. minggu depan ada apa lagi tetap doakan supaya acara ini tetap jadi Memberkati. Konsisten, memberkati. harus konsisten. Yes. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Lagi. Tuhan berkati. Sebelum kita menutup acara kita ini, kita tutup di dalam doa. Dan nanti Cica, Baik. bawa kita dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa siang hari ini, sore hari ini Tuhan kami boleh mengadakan coffee time dengan teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau menciptakan kami sungguh unik dan pasti Amin. kami mempunyai talenta dan potensi Amin. yang sudah Engkau Amin. berikan dalam hidup kami. Tuhan kiranya mau tolong kami supaya kami tetap bisa menjadi pribadi yang otentik, pribadi yang tetap setia kepada Engkau, tetap setia melayani, mau memberi dan juga Amin. memiliki Roh Kudus yang selalu memimpin hidup kami. Amin. Tuhan kiranya mau tolong kami setiap anak muda Eluzai, youth yang ada, anak-anak Fuel Tuhan, supaya kami terus Tuhan bisa rajin beribadah, kami rajin untuk melayani Engkau Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan tolong supaya kami tetap setia Tuhan walaupun berbagai cobaan yang ada di depan kami Tuhan, tapi kami mau keluar sebagai pemenang karena kami Amin. mau Tuhan kami boleh setia karena Engkau sudah setia dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan acara Ngopi Time ini untuk selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau berkati acara ini Tuhan. Amin. Teman-teman kami yang ada di belakang layar, teman-teman kami yang menjadi host, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi banyak orang, Amin. nama-Mu juga Tuhan Yes. yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau perbanyak ide-ide kami Tuhan, Amin. Engkau berkati Fuel yang ada Tuhan. Ya, Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan anak-anak ini Tuhan kepintaran Tuhan, hikmat daripada-Mu, ide-ide yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin pakai semuanya itu untuk memuliakan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami akhiri Ngopi Time kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Sampai jumpa Sampai lagi di jumpa. video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Cheers Ngopi lagi. Time. Coffee time. Waktunya ngobrol firman Tuhan.